bisa membuka perhalaman lagi. Ketika tadi kelewat, kembali lagi, dia menggunakan jari jemarinya untuk mengambil satu. Tegar, tumben gak pakai kaos kaki? Buka bola ya. Emang maaf. Emang lebih enak gak pakai kaos kaki ya? Iya. Kenapa? Kalau pakai skateboardnya ngeremnya lebih enak, cut gitu ya. Kamu itu kan sehari-hari menggunakan kaki tidak hanya untuk membantu kamu bergerak berjalan, tapi kamu juga menggunakan kaki pengganti tangan kamu. Iya. Makan pakai kaki. Ya. Berarti kamu tuh hebat. Bisa memaksimalkan apa yang kamu punya. Ya. Kemarin Dewan Juri juga kan bahas. Kamu kalau baca Al-Quran juga katanya membuka halamannya pakai kaki juga. Maka saya kepingin lihat gimana Tegar bisa buka Al-Quran. Gak apa-apa di Al-Quran sini? Gak apa-apa. Coba kita minta surat Al-Fatihah. Buka Al-Qurannya ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa membuka perhalaman lagi. Ketika tadi kelewat, kembali lagi, dia menggunakan jari jemarinya untuk mengambil satu lembar. Maka kalau ada pemirsa, mohon maaf, yang menilai ini sebuah hal yang merendahkan, menghina, kok menggunakan kaki, itu memandang dari mata lalat. Melihat banyak kebaikan, banyak kemuliaan yang terdapat dalam diri Tegar, tapi dia cuma hanya lihat itu. Sedangkan itu kemampuan yang Allah berikan. Orang yang hati bersih selalu melihat Tegar itu orang yang luar biasa. Allah katakan, berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampunya kalian. Beliau sedang bertakwa. Beliau sedang bertakwa dengan semampunya beliau. Bisa beliau beralasan di hadapan Allah, ya Rabb, engkau tidak berikan tangan kepadaku. Bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi apa alasan kita di hadapan Allah jika kita punya tangan, mata, telinga, kaki, sehat walafiat, tapi alasan apa kita di hari kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa azza man qail inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang kita muliakan bersama, turut hadir bersama kita Duta Hafiz Disabilitas Istimewa Ananda Muhammad Tegar Setiawan, setia, tampan dan menawan. Wah, alhamdulillah hadir bersama kita. Tak kalah dengan Profesor Dadan Ramdan. Cocok memang beliau jadi rektor ya. Dadan, damai, tampan dan menawan. Wah, Ramdan, rajin, maju, selalu terdepan. Wah, tepuk tangan dulu buat beliau lah ya. Kalau kata orang Medan, tahu nyawa diumbang, tapi sur, ya itu dia. Bapak Ibu yang kami muliakan, para guru besar, guru-guru kami, ayahanda kami, para dosen, ada juga guru dan sahabat saya, Pak Yanhar yang katanya sudah hijrah ya, ya dari Sumatera Utara jadi ke Medan ya, Wisu jadi Uma ya. Inilah masjid yang luar biasa. Nama masjidnya Muhammadiyah, amalannya Al-Wasliyah. Tadi ada salawatan ya kan? Nah, ini hebat ini ya.
Jadi kalau menuju takwa udah gampang. Yang masuk masjid udah bertakwa lah ini. Alhamdulillah. Jadi nggak usah susah sekali, Prof ya. Ini udah di depan makanan ini kajian agak-agak tinggi. Awak punoyong, jangan kan profesor. Saya punoyong nengok jus itu loyong saya ini ya kan. Nggak sanggup lagi saya ceramah sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, tema kita bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengamalan ya kehidupan yang Qur'ani. Tahu kita waktunya terbatas, makanya barang contoh langsung kita bawa. Ustadz Zainun, Ustadz Doktor, ya nampak makin cantik aku tengok masjid ini. Sesuai dengan ketua BKM lah, Zainun. Banyak hiasan jadinya, banyak hiasan, menghias saja ya kan. Sebelumnya ayahanda Pak Haji Ismet ya, juga sama kita di sini dalam beberapa tahun yang silam ya. Ismet betul kan? Nama beliau kan sebelumnya 10 tahun yang lalu kurang lebih ya, 2014 ada beberapa kali kita juga giat acara. Dan yang kita rindukan tentu malam ya tahajud bersama sebelum corona. Ya dulu pernah kita laksanakan, itu yang kita bilang ya, ini Umar rasa winsu ya kan. Umar rasa winsu, tengoklah korinya luar biasa, tepuk tangan buat korinya ya kan. Ini kalah anak winsu kayaknya ya. Nah, bacaannya luar biasa. Untuk pemahaman dan pengamalan, hari ini hadir Ananda Muhammad Tegar Setiawan. Bagaimana karakter Qur'ani ya yang kemudian hadir sejak usia dini. Maka inilah without hand and without kick. Walaupun dengan tangan yang istimewa, dengan kaki yang istimewa, begitulah nuzul Quran diturunkan. Untuk apa? Melangitkan siapapun yang di bumi. Turun dari atas langit, maka siapapun yang hidup bersama Quran, maka hidupnya akan mulia semulia langit. Maka hari ini bagaimana Ananda Tegar tampak lebih dimuliakan di antara kita? Mari kita cobalah 1-2 tebak ayat dulu ya. Dibanding Ananda Tegar baca ayat tadi sudah dibaca sama Qari, nah Qari kita coba dibuka dari Al-Baqarah, dari Al-Imran, An-Nisa, silakan baca sembarang biar Ananda Tegar insya Allah melanjutkan dari apa yang dibaca. Fadhal Dinda, buka sembarang saja Dinda. Dimulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, pemanasan ya. Dinda langsung buka aja layarnya. Layar. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sahih, sahih, takbir, Allahu Akbar. Fadhal, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Ayo sahih. Sahih takbir. Ya, baik. Ini benar nih. Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk kepada pemahaman tadi adalah tahfiz, hafalan. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita bagaimana keajaiban Quran yang telah diturunkan. Tinggal wadah hati, wadah fikir kita mau tidak Al-Quran diturunkan di dalam hati dan fikir kita. Ketika bapak, ketika ibu, ketika anak-anak kita punya tangan yang sempurna untuk membuka setiap lembarnya, mengapa tak bisa menghafalnya? Quran sudah diturunkan, kita tinggal siapkan wadah, siap tidak Quran itu hadir di hati kita. Maka hari ini keajaiban Al-Quran yang dihadirkan Allah di dalam diri Ananda Muhammad Tegar Setiawan sebagai anak yang istimewa yang terlahir pada tahun 2012 silam di bulan Juni. Tanggal berapa Bang Tegar? Tanggal 21, kurang lebih 12-13 tahun yang silam. Alhamdulillah bersama dengan Yayasan Madinatul Quran kita rukso dakwah sejak 2021 karena Ananda Muhammad Tegar Setiawan adalah Duta Hafiz RCTI tahun 2021, finalis di RCTI. Tepuk tangan dulu buat Tegar ya. Baik, gerakan donasi beasiswa untuk Tegar dan sahabat-sahabat ya, nanti ada tim, ada surat cinta kepada kita bersama, tentu dengan doa terbaik di penghujung berbuka puasa kita. Semoga mustajab, anak cucu kita dimudahkan menjadi ahlul Quran dan dimudahkan menjadi hafiz Quran insya Allah. Baik, next. Al-Quran is my life, ya. Inilah yang pertama yang menjadi motivasi kita bersama. Bapak Ibu yang kami muliakan, fokus saya, kalau kata pantunnya Pada dan Ramdan, ya, kalau Tuan ke Melabuh jangan lupa membeli duren. Kenalkan, nama saya Ustadz Fadli Sudiro, namanya Obi bisa jadi presiden. Wah, kalau Dadan Ramdan bisa jadi rektor lah ya. Adinda nggak usah besar kali, Adinda nggak usah besar kali ya. Baik, jadi bagaimana Al-Quran is my life, hidup kita yang disampaikan dalam tema kita, hidup yang Qurani. Nabi Muhammad disebutkan khuluquhul Quran. Bagaimana kehidupannya, akhlaknya, semua ruang geraknya adalah Al-Quran. Begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hidup bersama dengan Al-Quran, dan begitulah sejatinya yang telah dibacakan oleh qori kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana hidup yang dijalani itu, bagaimana petunjuknya, bagaimana penjelas dari petunjuk itu, dan bagaimana pembeda dalam kehidupan. Al-Quran yang menjadi kuncinya. Dan hari ini apa yang membedakan anak-anak kita dengan Muhammad Tegar Setiawan? Al-Qurannya. Apa yang membedakan bapak ibu dengan Tegar Setiawan? Al-Qurannya. Tak terbayang jikalau Muhammad Tegar Setiawan tidak hidup bersama Al-Quran. Mungkin hari ini tidak duduk di hadapan kita bersama. Mungkin sedang berada di lampu merah, meminta-minta, ya, dari ketidakberdayaannya atas keistimewaan tubuhnya. Tapi begitu Muhammad Tegar Setiawan hidup bersama Al-Quran, Nabi Muhammad yang yatim, Nabi Muhammad yang piatu, tinggal di kampung Badui di antara dua peradaban besar, Persia penguasa timur, Romawi penguasa barat. Lahir nabinya dari kota Badui Mekah. Hidup bersama Quran, maka kemuliaan Persia dikalahkan, kemuliaan daripada Romawi dikalahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berapa usia abang, mahasiswa dan mahasiswi, para kakak-kakak yang berhadir? Berapa usia daripada guru besar dan dosen-dosen kita? Anda Tegar usia baru lagi 12 tahun. Dekat dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, hafiz dengan Al-Quran. Mengapa usia yang sudah 50, 40, 60 baru target one day one juz, satu hari satu juz, khatam bersama, 30 bersama, sudah hebat, sudah oke. Tapi apa yang membedakan klaster kita dengan Muhammad Tegar Setiawan? Dia tidak hanya membaca Quran one day one juz, mungkin dia bisa ya menghatamkan Al-Quran tanpa harus membaca Al-Quran dalam murojaahnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka inilah pribadi muslim yang menjadikan hidupnya sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi yang dituntun dengannya Dr. Zainun, gurunda kami, bicara tentang bagaimana pengetahuan, bagaimana analisa keilmuan, apapun yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual itu, bismi rabbik, harus mampu menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada gunanya kita berilmu, cerdas, jadi guru besar hebat di dunia ini kalau tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka UMA yang dikatakan kampus pejuang Medan Area, awalnya begitulah kisahnya 1945, maka disebutlah kampusnya Universitas Medan Area karena dulu ada pejuang di Medan Area. Almarhum Allahumma yarham Bapak Haji Agus Salim, sesuai namanya juga sebagai pahlawan Indonesia. Ada Haji Agus Salim, cuman ini lebih hebat, ada siregarnya. Nampaklah itu ya, Medan punya siregar, sweet like sugar, manisnya kayak gula, kayak orang rumah Pak Yanhar. Borek, bolu regar, manis sekali deh itu mah, manis ya, marah aja manis, apalagi senyum ya kan, itulah siregar ya kan. Nah, ya, dijamin masuk surga. Jadi saya tidak sengaja ya, tapi Pak Dadan Ramdan gak usah khawatir lah, walaupun saya beberapa kali ya ceramah mahasiswa motivasi dan dosen, cuman kalau untuk diusu ya di rumah rektor pun kita, di perumahan para dosen pun rutin, memang bulanan kajian kita bersama, dan fokus kita adalah dakwah motivasi. Maka motivasi yang pertama kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita, sehingga apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita menjadi kebenaran Al-Quran yang berjalan, sehingga Nabi Muhammad dengan kebenaran Al-Qurannya diakui oleh dunia. Ketika umat sedang beranjak menjadi kampus go internasional mendunia, kampus unggul, Nabi Muhammad sudah menjadi teladan kita sebagai pribadi yang paling unggul di dunia. Tepatnya 1978, setelah observasi penelitian Profesor Michael Hart kurang lebih selama 20 tahun untuk menyimpulkan siapa 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh ya. Jadi Nabi Muhammad sudah unggul dengan Al-Quran ya. Kenapa? Al-Quran is my life. Maka Nabi Muhammad yang paling berpengaruh nomor 1, nomor 2 adalah Isaac Newton, nomor 3 adalah Nabi Isa, nomor 4 adalah Siddhartha Gautama, kemudian Konghucu, kemudian Santo Paulus penyebar agama Katolik, kemudian Ceylon penemu kertas, kemudian John Gutenberg penemu mesin cetak pertama, kemudian Christopher Columbus penemu benua Eropa dan Amerika, kemudian nomor 10 itu orang tercerdas di dunia yang dikatakan namanya adalah Albert Einstein. Siapa juaranya? 80% secara zuriyah memang adalah Yahudian, keturunan Yahudi, 80 dari 100 tokoh dunia ini. Tapi best of the best, number one-nya yang paling unggul adalah Nabi yang mendapatkan mukjizat terbaik sepanjang sejarah, yaitu Al-Quranul Karim, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Nah, ini agak cepat ini. Ikan sepat, ikan mujair, cepat-cepat langsung cair. Ini bagus. Ini ceramah Ramadan buka puasa paling bagus. Kadang-kadang 7 menit nggak sempat awal ceramah. Doa aja Ustaz. Ya bagus. Allahumma barik lana bima razaqtana ya. Baik, Al-Quran is my style. Ya. Jadi sunnah itu adalah lifestyle. Minhajul haya. Bahasanya sunnah, kebiasaan. Ya. What your talk become for your road, dikatakan oleh Margaret Thatcher. Ya, Perdana Menteri pertama Inggris.
Perhatikan apa yang sering kau pikirkan akan menjadi sesuatu yang engkau katakan. Perhatikan apa yang sering kau katakan. What your word become your action, akan menjadi sesuatu yang engkau lakukan. Perhatikan apa-apa yang sering kau lakukan, become for your habit, akan menjadi kebiasaan. Perhatikan tentang kebiasaanmu, become for your character, akan menjadi sebuah karakter. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi stylenya adalah style Al-Quran. Quran mengatakan qad aflahal mu'minun, ya, beruntung dan menanglah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman kok bisa nggak menang? Bagaimana ceritanya? Orang Jepang Tuhannya matahari, kita Tuhan pencipta matahari. Masa kalah sama orang Jepang? Ya kan? Jepang sudah kita usir dari Indonesia, yang tinggal sandal Jepang, ya. Belanda sudah kita usir, ya, dari Indonesia, tinggal terong Belanda yang ada, tinggal terong Belanda, ya. Jadi Tuhan kita Rabbul Alamin, Tuhan kita Tuhan semesta alam, Tuhan kita Tuhan yang maha hebat, Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Bagaimana kita selaku hamba Tuhan yang maha besar kalah dengan Tuhan-Tuhan yang kecil? Ini nama baik Allah dan Rasulullah. Begitulah kurang lebih agak-agaknya kalau bahasa Tuan Guru Besilam, ya kan? Jadi style kita, hayyalas salat, iya, hayyalas salat, ayo menuju salat, hayyalal falah, ayo menuju kemenangan. Memang kita adalah ditakdirkan sebagai umat pemenang. Orang masih tertidur, kita sudah bangun tahajudnya. Orang masih ngurusin makan siang gratis, kita sudah puasa. Oh, kan alhamdulillah, ya, udah lebih maju lah dari program Pak Prabowo. Ini paling bersyukur Pak Prabowo lah ini, ya. Program makan siang gratis kita sukseskan dengan puasa selama sebulan, hilanglah isu makan siang gratis, ya. Bahwa itu bukan bicara tentang makan saja, ada yang lebih penting dari itu. Dan kita sekarang berpuasa, kita survival, ya, tanpa sadar Bapak Ibu, we are stronger. Ternyata kita lebih kuat dari ini. Ternyata kita lebih soleh dibanding sebelumnya. 11 bulan Senin Kamis sulit kita berpuasa. Hari ini habit itu tiba-tiba terjadi revolusi akhlak, revolusi style. Tiba-tiba setiap pribadi kita bisa berpuasa 17 hari lamanya. Subhanallah. Perubahan habit, ya, perubahan kebiasaan. Begitulah Al-Quran yang merubah satu diri, ya, yang dianggap disabil menjadi satu diri yang menjadi istimewa. Ada mahasiswa atau generasi muda yang sudah mengumrohkan ayah emaknya, angkat tangan. Yang sudah mengumrohkan ayah emaknya, angkat tangan. Belum. Maka kita katakan ketika Tegar 2021 Russo Dakwah keliling Sumatera Utara, salah satu cita-citanya adalah mengumrohkan bundanya. Kenapa cuman bundanya? Karena ayahnya meninggalkannya di usia dia lagi kecil lagi. Karena ayahnya malu punya anak yang terlahir secara tidak sempurna. Tak terpikir bagaimana masa depan anak without hand and without kick. Menurut ayahnya. Ibunya yang juga melahirkannya 2 minggu tidak ditemukan dengan Tegar. Takut blooding Bapak Ibu. Takut terkejut punya anak yang terlahir dalam keadaan istimewa. Sebenarnya ini bicara tentang patah arang, kompensasi ketidakmungkinan. Agak sulit sepertinya, ya, walaupun ada kalau di USU itu Dr. Profesor Mahmul, sekarang dekan Fakultas Hukum, iya, di USU, Mahmul Siregar juga, without hand, cuman satu saja Pak, satunya normal, tapi yang lain normal, ya. Tapi mungkin agak sulit bagi orang tua membangun bayangan masa depan kira-kira dengan keadaan Tegar pada waktu kecilnya untuk jadi seorang dosen PNS, Pak. Yang paling mungkin apa dalam keadaan begini? Guru ngaji. Jadi sebenarnya keadaan yang seperti ini menjadikan emaknya tak ada pilihan. Ibarat doa terbaik Pak Prof Dadan Ramdan, Allahumma paksa alaina. Itu doa paling bagus tuh. Allahumma paksa alaina. Agak paksa memang dikit, agak dipaksa, ya. Dan didoakanlah akhirnya, ya, supaya Tegar dekat dengan Al-Quran. Usia 6-7 tahun hafallah juz 30, sudah mulai juara kampung lah.
Di kecamatan lewatlah semua imbangnya, bacaannya lumayan, makhrajul hurufnya bagus, ya. Kemudian beranjak di 2019, Tegar sudah mulai menginspirasi, walaupun berjalan pakai skuter, belum bisa pakai kaki pada masa itu. Kaki yang kirinya terus membesar. Kemana diundang? Ke Hitam Putih Deddy Corbuzier. Ya, Tegar menginspirasi anak negeri. Oh, Pak Dadan sudah diundang ke sana. Nanti saya bilang sama Deddy Corbuzier ya, ke podcastnya, close the door, ya, close the door, biar jadi ya rektor yang viral begitu ya. Ini Tegar sudah, ya. Kemudian 2021 masuklah Hafiz RCTI dan beberapa kali diundang di acara Ceriwis pagi. Fansnya Tegar salah satunya Ayu Ting Ting. Kalau ibu-ibu fansnya Ayu Ting Ting, ini Ayu Ting Ting yang ngefans sama dia. Ayu Ting Ting, Irfan Hakim ya, itu MC terbaik ya. Ya kalau Irfan Hakim paginya MC Hafiz Quran, malamnya MC dangdut dia. Bahasnya dia cair ya kan Ustaz ya. Itu Irfan Hakim. Tapi ternyata dia lulusan Fakultas Dakwah Win Syarif Hidayatullah ya, Irfan Hakim ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini Al-Quran is my style. Alhamdulillah Tegar bercita-cita mengumrohkan emaknya, begitulah setiap doanya. Sampai kemudian datanglah seorang saudagar batubara, namanya Pak Haji Samsul, mendengar cita-cita itu. Dia yang mendatangi, dia yang meminta untuk memberangkatkan Tegar dan emaknya berangkat umroh dan diumrohkan. Februari tahun 2023, kemuliaan Al-Quran yang menjadi gaya hidup seorang Tegar. Tidak mungkin Tegar Pak Zainun sehari tak baca Quran, dan pasti lebih dari sejuz murojaahnya, mengalahkan para dosen tadi lah. Kenapa? Al-Quran is my style ya. Tidak nyenyak tidurnya tanpa Al-Quran, tidak enak makannya tanpa Al-Quran. Kapan waktu kita bawa anak kita yang tunanetra? Kapan waktu kita bawa anak kita Najah Hudia Afifur Rahman dari NTB Bima? Oktober, November kemarin kami rusuh dakwah, itu autis Pak Dadan Ramdan ya, ini yang sangat istimewa. Dia hafal halamannya, dia hafal barisnya, dia hafal terjemahnya. Jadi Bapak Ibu tinggal sebutkan saja halaman, baris nomor sekian, dia sudah bisa. Itu dalam keadaan autis. Dan tidak bisa dia melakukan aktivitas lain sama seperti Tegar, kecuali sebelumnya harus membaca Al-Quran. Next. Maka pengamalan dan pemahaman tidak hanya dalam kajian ya, majelis taklim pengajian seperti ini, tidak hanya bicara tentang keilmuan di dalam kelas, tidak hanya Al-Quran bicara pada keilmuan yang tertulis di dalam buku, tapi bagaimana Al-Quran yang hidup di dalam kehidupan kita, sebagaimana Al-Quran hidup di dalam diri Tegar, walaupun tangannya tak ada hari ini, tapi cita-cita Tegar memberi mahkota buat emaknya. Kenapa kita yang punya tangan sempurna tak ada cita-cita memberi mahkota kepada emak kita nanti di surga? Next adalah Al-Quran is my solution. Maka apa yang menjadi solusi Nabi Muhammad SAW? Setiap ada masalah yang turun Al-Quran, setiap ada masalah yang turun Al-Quran, dan Al-Quran menjawab dari semua permasalahan. Dan tidak ada setiap pribadi kita yang lebih keren dari Nabi Muhammad, yang lebih hebat tantangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebuah kisah yang menarik. Jad, seorang anak Yahudi, kisah di Perancis, ada filmnya, The Monsieur Ibrahim. Bapak Ibrahim Muslim dari Turki tinggal di Perancis, satu apartemen yang sama, buka mat di bawah apartemennya ada anak Yahudi, ibunya Yahudi tulen ya. Tapi bagaimana Pak Ibrahim bersahabat dengan Jad, dan akhirnya Jad ya, setiap ada masalah dikasih satu buku sama Pak Ibrahim, dibuka sembarang, dibacakan, apa kata Jad? Ini solusi dalam hidupku, this is my solution. Dari usia kurang lebih 11 atau 12 tahun sampai usia 17 tahun ya, Jad setiap ada masalah datang ke Pak Ibrahim, dikasih buku, dibuka jadi solusi, dibuka jadi solusi, sampai akhirnya Jad kuliah. Setelah dia kuliah, tak panjang umur Pak Ibrahim meninggal dunia. Pak Ibrahim menitipkan buku itu kepada anaknya untuk dikasih kepada Jad. Singkat cerita, ketika Ibrahim
Ketika Jad ada masalah, datang lagi ke Pak Ibrahim, tapi Ibrahim sudah meninggal dunia. Maka dikasihlah sama anaknya, ini titipan dari ayah padamu. Bukunya ada tapi dia tak bisa membaca. Maka dia datang ke temannya yang satu universitas dengannya, kebetulan muslim agamanya. Inilah buku yang dibaca oleh Pak Ibrahim selama saya ada masalah, dari kecil sampai saya dewasa. Apa kata sahabatnya? Ya, itu adalah Al-Quran, kitab suci Nabi. Selama itu Pak Ibrahim tidak ngomong sama si Jad ini bahwa yang dibaca adalah Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk tidak hanya untuk orang yang beriman saja, tapi ternyata untuk semua manusia. Ya, apa problem Amerika hari ini? Bunuh diri terbanyak Amerika, Jepang, China, ya banyak bunuh diri karena tak kenal Tuhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya Jad masuk Islam. Namanya Jadullah Al-Qurani. Baca nanti dalam sejarahnya, dia mengislamkan jutaan orang di Afrika Timur. Sampai dia meninggal dunia, akhirnya ibunya pun masuk. Persis seperti Freddy Budiman, bandar narkoba internasional, triliuner dengan narkobanya, menemukan Islam di Nusa Kambangan. Ketika difonis ingin dihukum mati, dia khatam Quran berkali-kali dalam 7 hari. Dia tidak tidur, dia bangun terus, dia baca Quran terus, dia khatam berkali-kali sebelum dieksekusi. Apa kata anaknya? Tak pernah melihat papaku, ayahku sehebat ini sepanjang usianya sebelum dia bertemu dengan Islam dan sebelum dia bertemu dengan Subhanallah. Akhirnya ditembak mati. Kenapa ditembak mati? Apa permintaan Freddy Budiman? Jangan tembak aku sebelum sempurna syahadatku. Jangan tembak aku dengan menutup mataku. Secara human right, mata harus ditutup. Asasi manusia, kena kejam, dibuka Bapak Ibu. Apa kata Freddy Budiman? Aku ingin melihat semua dosaku. Ada jutaan anak yang mati karena narkoba. Di penghujung matiku, aku ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran is my solution. Sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lombalah menuju ampunan. Sari'u ila maghfirah. Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah. Tamam. Dan kita berada di babul maghfirah di hari ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Ya, bibarakah Muhammad Tegar Setiawan hadir, semoga memotivasi kita semua. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Masih ada waktu berapa menit lagi Ustaz? Haras? Iya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, dan yang terakhir adalah Al-Quran is my miracle. Quran adalah keajaiban. Hari ini keajaibannya sudah di depan mata. Semoga kita semuanya get Al-Quran, get the miracle. Ya, dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, jadikan semua keilmuan kita menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa ya qadir hajat wa ya rabbil ardi was samawat wa ya mujibad da'wat. Mari sebutkan nama masing-masing anak cucu kita, tambahkan hafiz dan hafizahnya. Diviana Rifat al-hafizah insyaallah, Balkis Alisa al-Qurani al-hafizah insyaallah, Maryam Ziana Habibah al-Qurani al-hafizah insyaallah, wa kullal asma, semua nama anak cucu daripada almarhum Bapak Haji Agus Salim Siregar, Bapak Haji Erwin Siregar, Profesor Dadan Randan, dan seluruh nama
guru besar, dosen-dosen yang ada ya Allah, min ahlil Quran, min hufadil Quran, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.